lagi nih bersama kita di film Skam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua film horor Desa Penari dengan judul KKN dan Badarawi. Yang pertama, kita akan masuk ke alur film KKN yang akan dibawakan oleh Ninda. Oke, jadi guys, di film KKN di Desa Penari ini sebenarnya diadaptasi dari salah satu cerita horor yang pernah viral di 2019 melalui Twitter. Nah, menurut sang penulis, cerita horor ini itu adalah kisah nyata dari sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan KKN di Desa Penari itu. Namun, terjadi kejadian yang tak terduga sampai di mana akhirnya KKN itu tuh berujung tragis. Nah, jadi ada sekumpulan mahasiswa yang bisa kita sebut itu ada Bima, Wahyu, Anton, Nur, Widya, dan Ayu yang sedang melakukan KKN di desa tersebut. Nah, ada di mana desa itu direkomendasi sama si Ayu. Direkomendasi nih sama Ayu, dan Ayu ini memiliki kakaknya ini tuh dekat sama Sang Prabu. Sang Prabu itu bisa kita sebut aja kepala desa tersebut. Nah, sebelum keenam mahasiswa ini melakukan perjalanan ke desa penari tersebut, Ayu dan Nur ini mengunjungi desa terlebih dahulu untuk meminta perizinan kepada si Pak Prabu ini. Ada di mana setelah mereka melakukan perizinan kepada Pak Prabu, Pak Prabu itu sempat menolak untuk mereka melakukan sebuah KKN itu. Tapi setelah mereka terus membujuk Pak Prabu untuk terus meminta izin nih kepada Pak Prabu untuk tetap melakukan KKN tersebut, dan akhirnya Pak Prabu mengizinkan KKN tersebut berjalan di desa itu dengan syarat mereka tidak boleh melewati atau mendekati perbatasan Pati 14. Nah, jadi 14 ini tuh bisa diartikan sebagai perbatasan ya, perbatasan antara dunia manusia dan dunia jin. Nah, di dunia jin itu dikuasai oleh yang namanya Badarawi. Badarawi ini adalah sosok perempuan cantik yang menguasai dunia jin tersebut gitu. Oke, jadi singkat ceritanya, keenam mahasiswa ini itu ada dua orang yang menjadi korban dari tumbal si Badarawi. Tumbal, tapi tumbalnya itu karena emang ulah mereka sendiri, mereka yang memperbuat di desa tersebut gitu loh. Nah, kita bisa sebut aja namanya itu Ayu dan Bima. Dan Bima itu diam-diam tuh menyukai Widya, dan dimana Widya itu bisa dibilang berdarah dingin yang disukai oleh para jin yang ada di desa itu. Tahu nggak sih, Ayu ternyata tuh suka sama Bima. Oh, Ayu suka sama Bima. Jadi di sini tuh konsepnya tuh kayak cinta segitiga ya, benar-benar cinta segitiga. Benar. Dan disinilah konfliknya terjadi. Bima tuh punya niatan buruk. Sebenarnya lebih bisa dibilang itu kayak melet si Widya. Dan Widya tuh suka sama si Bima gitu kan. Tapi karena kelakuannya itu, Bima dan Ayu itu mendapatkan karmanya. Jadi kayak mereka tuh kehasut sama si Badarawi untuk melakukan sebuah kayak ritual gitu, biar siapa sih namanya Widya itu dibawa sama Badarawi ke desa jadi itu untuk menjadikan seorang penari tuh. Jadi itu di ceritanya mereka tuh si Ayu sama Bima itu tuh meninggal
melakukan apa sih namanya setubu. Oh iya, mereka melakukan setubu di desa kecil itu. Jadi kan ada tempat pemandian gitu ya, pemandian, dan mereka melakukan persetubuhan di situ. Setelah itu mereka baru menikah nih, mereka baru meninggal. Dulu mau tau gak sih, jarak mereka meninggal itu benar-benar jauh-jauh banget. Oh iya, jadi setelah kepulangan teman-temannya ini, si Ayu ini sukanya itu disekap di tempatnya Badarawi untuk dijadikan penari baru. Nah, untuk yang si Bima ini dijadikan suami. Oh iya, si Badarawi. Lo tau gak sih apa dia punya anak? Ih, anak kamu ular. Ih, gue gak kebayang sih anak kamu ular itu bener-bener ular, anjir, ular. Gitu guys. Nah, ini awal cerita dari KKN di Desa Penari ya. Nah, kira-kira awal cerita yang film baru gitu. Kalau yang Badarawi di Desa Penari ini, jadi dia tuh setelah, kalau yang gue baca, dia itu lebih terfokus ke si Badarawinya ini daripada tokoh-tokoh yang ada di situ gitu loh. Jadi dari awal kisah ada beberapa orang yang lagi ngelakuin seleksi pemilihan Daud itu kayak penari setelah Badarawi ini lah. Jadi kayak pengikutnya Badarawi. Terus itu ada penyeleksi nih. Di antara 5 orang lainnya mereka udah nggak kepilih, tapi sisa dua ini tuh saudara kembar, namanya Santika sama Gianti. Nah, si Badarawi ini udah milih yang bakal jadi si Daud selanjutnya itu si Gianti. Tapi karena saudarinya ini nggak mau si Gianti jadi korbannya itu, jadi dia ngelakuin ritual gitu loh, minta bantuan dia sama sesepuh di sana namanya Mbah Putri. Jadi dia bekerja sama, si Santika ini bekerja sama Mbah Putri buat ngelabuhin si Badarawi ini. Berhasil tuh Gianti kabur, berhasil dia. Tapi konsekuensinya si Santika jadi Daud, ditahan di Angkaran Murka. 25 tahun kemudian si Milan sama rekan-rekannya dia itu datang ke Desa Penari. Dia bertujuan untuk mengembalikan Kawaturi ini, sama dia tuh berharap ibunya lagi sakit keras itu sembuh. Terus itu dia akhirnya datang ke Desa Penari itu. Nah, dia tuh dibantu nih sama warga lokal sana, namanya tuh si Rati. Terus itu pas Mila tinggal di rumahnya Rati, kan dia mendengar suara-suara kayak ada suara orang melantunin alunan musik gitu loh. Nah, ternyata pas dia di situ, ternyata itu ibunya si Rati yang bernama Gianti. Lagi ngapain kan? Dia lagi kebaring aja, karena dia lagi sakit keras. Nah, pas Mila lihat ini, ibunya si Gianti ini ternyata punya penyakit yang sama ibunya si Mila ini. Nah, singkat cerita, si Mbah Buyut ini dia datang ke desa itu karena Mbah Buyut ini awalnya mau ditemuin, cuman Mbah Buyut nggak ada. Nah, akhirnya setelah Mbah Buyut datang, mereka berdua ikut seleksi pemilihan Daud. Jadi Mbah Buyut nyuruh mereka minum kopi hitam itu loh. Nah, jadi kalau misalkan dalam seleksi itu dia rasa kopinya itu manis, berarti dia itu kepilih jadi Daud. Kalau misalkan pahit ya berarti nggak kepilih. Nah, setelah si Rati sama si Mila ini nyobain itu minum kopi, dan hasilnya manis dua-duanya. Terus habis itu nih ada 7. Nah, 5 ini tumbang. 5 ini udah pingsan
udah balik lagi ke dunia manusia. Nah tapi sisa dua ini, si Ratih sama si Mila, dia tuh masih dalam seleksi itu loh sama si Badara Wuhinya ini. Kan mereka ketemu tuh sama Badara Wuhi dipilih. Jadi Badara Wuhi ini juga sebenarnya udah nungguin si Mila ini loh, udah nungguin si Mila ini buat datang ke desa itu buat jadi daun selanjutnya. Cuman si Mila ini kekeh dia ya, dia tuh udah yakin sama dirinya, karena tujuan dia tuh awalnya tuh cuma mau ngebalikin gelangnya dan cuma mau ibunya ini sembuh gitu kan. Terus habis itu sempet dia balik, dia pingsan lagi, terus habis itu tapi dia bangun lagi, dia lanjut nari gitu. Terus habis itu akhirnya karena situasinya juga lama-lama udah nggak kondusif nih, dua-duanya pingsan tapi raganya masih di angkara murka. Terus habis itu mereka akhirnya ditandu sama orang-orang di sana, dibawa pulang ke rumah si Ratih. Kondisi mereka masih menari-nari ya dengan senandung-senandungnya gitu. Terus habis itu sampai akhirnya kalau si Ratih ini kan masih di angkara murka. Nah si Mila ini dia ada di dunia lain, dia di dimensi lain, sampai dia tuh ketemu setan-setan yang kayak anak kecil tapi dia tuh gak punya mata gitu loh, cuma ada mulut doang. Nah terus habis itu dia lari dan dia ketemu akhirnya sama dauh-dauh lainnya, dauh-dauh yang pengikutnya si Badara Wuhi ini. Itu tuh udah banyak banget tuh dauhnya. Terus habis itu dia ada di tengah-tengah kerumunan si dauh ini. Nah terus seterusnya sampai akhirnya si Mila ini ketemu sama sosok ibunya yang ternyata udah jadi dauh di situ. Nah terus habis itu si Mila ini ya ketemu kan sama ibunya, mau ngajak ibunya pulang, cuman ibunya tuh udah gak bisa pulang karena ibunya tuh harus menerima konsekuensi yang udah dia perlakukan gitu loh, udah dia perbuat di masa lalu, yaitu ngebawa lari kawat turi tuh. Terus pada ya endingnya si Mila ini selamat karena dijemput sama Mbah Buyut. Mbah Buyut ini ngejelma jadi siluman anjing gitu. Terus habis itu tapi si Ratih sama ibunya Jianti itu udah nggak bisa ditolong, udah meninggal, udah terjebak di angkara murka, udah jadi dauh gitu. Dan ibunya Mila juga meninggal, terjebak juga. iya udah nggak bisa balik lagi. Berarti tiga-tiganya udah kejebak, udah nggak bisa balik lagi gitu. Terus kalau misalnya nih, kenapa gelang itu diambil? Kenapa sih gelang itu waktu di awal tuh diambil di bawah kabur supaya nggak ada pemilihan dauh lagi gitu. Jadi gue di sini bakal ngebahas duluan kelebihan dari film Kakak Ini Desa Penari itu apa. Jadi yang pertama itu dari segi visualnya, menurut gue banyak tim atau krunya lah kita bisa bilang ya, kru dari Kakak Ini itu benar-benar sangat berkualitas banget karena dia menyajikan film yang benar-benar kayak kelihatan asli banget gitu loh. Dari yang hutan gitu kan, mereka syuting di hutan, terus juga dari ular-ular. Oh iya, ularnya itu asli. Oh, gue pikir kayak cuma CGI gitu doang. Enggak, itu asli. Gue tadi sempat baca ularnya itu tuh sekitar 116 apa 160. Itu gak tau sebanyak apa. Terus sampai katanya ada yang ularnya 50 atau berapa hilang. Oh iya, bener-bener hilang dan membuat kru panik semua. Itu kelebihannya. Menurut gue tuh ceritanya tuh unik dan menarik karena ceritanya itu kan dari benar-benar kisah nyata yang sudah melegenda juga di masyarakat. Apalagi udah ditunggu-tunggu waktu
populer banget. Dan mungkin untuk kekurangan dari segi mereka membicarakan kan dimana filmnya tuh dari Jawa Timur ya? Iya, dari Jawa Timur. Nah dari Jawa Timur itu kan apa sih nada bicaranya kan itu yang benar-benar kental bahasa Jawa ya. Nah, menurut gua kurangnya itu ya dari film Kakak yang Dipilih itu. Kalau dari gue kelebihannya itu kayak alur ceritanya simple. Nah terus abis itu juga acting dari karakter Badarawihinya ini juga lebih memberi banyak informasi gitu loh. Terus abis itu juga kayak film Badarawihi di Desa Penari ini kalau gue lihat lebih dikit jump scare-nya. Jadi kayak jump scare-nya tuh kayak pokoknya jump scare-nya tuh bener-bener yang gak yang sebanyak yang di film-film gitu loh. Nah, terus habis itu kalau kekurangannya sama kayak dulu tadi, kekurangannya tuh cara mereka menggunakan bahasa Jawa itu kalau menurut gue kurang, masih kaku gitu loh. Jadi kayak kurang dapet gitu filmnya tuh. Dan untuk ratingnya itu 80/100 karena mereka keren. Itu aja. Gua ratingnya 7/10 karena dari apa yang gue sebutin tadi, karena kan gue juga pecinta horor, tapi gue paling gak suka tuh sama film yang banyak jump scare-nya gitu loh. Jadi kalau menurut gue ini pas aja sih buat gue karena lebih sedikit jump scare-nya, jadi alurnya tuh ya simple gitu. Jump scare-nya kayak jarang-jarang, kayak dikit-dikit gitu. Itu. Jadi setelah beberapa informasi yang kita bahas di antara film horor Desa Penari ini, kalau kalian suka yang banyak nih jump scare-nya nih, kalian bisa nonton di KKN pertama. Dan Kalau kalian yang kurang suka banget sama jump scare, kalian bisa nonton aja di Badarawihi. Nah untuk dua film tadi kita review itu sudah tersedia di Netflix dan Disney. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan review film dari kita. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Tunggu kita di review film selanjutnya.